Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke lah teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips ya, membongkar rahasia trading selalu profit. Dimana tips yang saya berikan ini untuk para trader-trader yang bermain di Indodax khususnya ya, karena saya tidak bermain di Binance, saya bermainnya di Indodax yaitu trading spot ya. Jadi khusus untuk trading spot di Indodax dan bukan forex dan bukan di exchange Binance ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Indodax ya. Edukasi ini saya berikan kepada pemula yang bermain di Indodax ya. Baik pemula maupun yang sudah sering main tetapi sering mengalami sangkut ya. Selalu rugi di Indodax. Nah, bagaimana triknya supaya kita trading itu selalu profit dan tidak mengalami sangkut ya, sehingga depo kita tidak makin hari makin menyusut ya. Kebanyakan kita depo 10 juta, ternyata nanti begitu seminggu nyusut. Karena apa teman-teman? Kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita, itu yang pertama, itu yang dominan teman-teman ya. Karena trading ini satu masalah hawa nafsu, kedua baru analisa itu nomor dua, tapi yang dominan itu nafsu, bisa melumpuhkan nafsu kita. Artinya ketika kita sudah profit bagi kita sudah memuaskan ya kita ambil ya, kita take profit, lantas kita keluar dan analisa untuk kripto yang akan datang, yang akan kita tradingkan ya, secara cermat, matang ya, dengan perhitungannya. Dan juga why, mengapa kita trading selalu rugi, sangkut akhirnya jual cut loss ya. Pada umumnya trader itu teman-teman, dia membeli barang ya, membeli koin atau token yang akan ditradingkannya, posisi sudah terlihat di market beranda Indodax itu, dia sudah masuk di 20%, 10% dan 30%, sudah di depan mata posisinya pump. Barulah mereka tergerak hatinya ingin membeli token tersebut ya. Nah, karena itulah para trader pada umumnya membeli token yang sudah di depan mata pump, dan itu bagi dia pasti profit ya. Mereka nggak sabar untuk menunggu token-token yang lagi proses ingin recovery ya, proses masih proses mau pump. Mereka mau cari yang instan, mau yang cepat, sehingga lebih baik dia trading yang di posisi di beranda yang sudah hijau dan sudah menunjukkan pump mulai dari 10%, 20% sampai ke atas. Jadi mereka lebih baik kejar kereta. Tetapi kejar kereta ini resikonya ketika kita salah posisi masuk, salah prediksi, dia koreksi, maka kita akan terjadi sangkut. Contoh, seumpama nih, PXG. PXG ini kan tadi kita kejar kereta nih waktu dia pump. Oke. Kejar kereta kita masuk di harga 24. Oke. Masih pump lagi ya. Kita TP di 27. Ternyata masih pump lagi, kita masuk di 27. Harapan kita 30. 003 ya. Ternyata perhatikan di order book teman-teman ya. Di order book ini ada volume yang ngantri beli, ada volume ngantri jual, yang merah ya, yang ngantri jual ya, sebelah kanan ya, sebelah kiri yang ngantri beli. Di 0003 PXG ini ternyata ada tembok besar, makanya saya tadi sudah take profit, saya di 272 saya jual, saya keluar. Karena di posisi 300 ini ya, ada yang Wales jual skala besar. Tuh, ini sudah lepasnya teman-teman. Ini banyak sekali, saya hitung tadi hampir setengah miliar total yang di angka 3. Itu kan USDT 756 sudah dilepasnya itu temboknya. Tadi tebal ya, warna kuning. Saya total USDT itu kurang lebih setengah miliar. Di harga 299 ada lagi tembok sekitar 200 juta. Jadi totalnya untuk menembus tembok 003 ini itu mencapai 1 miliar. Sementara PXG ini bukan burn, dia pump ini hanya pump sebagai buyback atau burn kecil ya, bukan pembakaran token yang besar-besaran, sehingga dia
untuk menjebol tembok 1 miliar ini di harga 3 tadi, itu butuh ada yang masuk dulu skala besar. Sementara di order beli tidak ada yang antusias yang beli. Ya, tidak ada yang antusias yang beli, saya perhatikan. Lantas saya kan masuk di posisi 21. Sudah 272 saya ambil 20% ya. 30% saya ambil, saya take profit keluar daripada beresiko. Karena temboknya sangat tebal sekali untuk dijebol. Kalau dia tidak jebol maka dia akan koreksi. Nah, inilah yang akan terjadi nih. Dia tidak mampu jebol di 30, baru sampai 285 ya. Mau menuju 290, dia nggak kuat. Lantas dia terjadilah candle merah. Mengalami koreksi. Sampai sekarang dia koreksi 21, nggak mampu. Nah, jadi teman-teman para trader harus aktif ya, melihat order book, volume jual dan volume beli. Perhatian, kalau ini kan pakai USDT bukan rupiah, artinya USDT-nya yang kita kalikan berapa tembok penghalang ini. Kalau dia sudah 2000 USDT, kalikan aja 1 USDT aja, anggaplah 15.000 ya. Kalau 115 juta. Nah, kalau 1000, 150 juta. Kalau dia sampai 3000-an, berarti 450 juta. Tembok penghalangnya. Mampukah dia jebol itu? Ada nggak tembok sebelum itu? Sebelum angka 3. Ada lagi tembok. Kita total lagi. Sampai 500-an. Total 1 miliar. Nah, kalau sementara yang order beli belum ada, skala besar dia tidak akan mampu. Kecuali memang token ini pada waktu hari ini ada event besar, ada burn, ada whales yang masuk, paus-paus ya. Bisa buyback, developer sendiri yang beli, ya. Bisa juga ada whale yang masuk, skala besar, dengan seimbang dengan yang tembok yang menghalang tadi, jebol. Bisa jebol. Saya nggak keluar dari 27 kalau ada whale yang masuk, angkanya sama, USDT yang dia beli, sudah dapat, lantas mau jebol tembok, saya nggak keluar 27. Saya tunggu dulu. Kalau tembok sudah jebol, kira-kira situasinya masih bagus, saya tahan. Tetapi kalau memang situasinya nggak bagus, saya jual, take profit ya. Jadi itu pertama hawa nafsu teman-teman ya. Ya itu harus bisa menundukkan hawa nafsu. Ketika sudah profit keluar. Kalau hari sudah dapat 1 juta, kalau nggak mau trading lagi sudah stop besok lagi. Jangan mau di trading lagi. Mengapa kita selalu rugi ya trading itu? Karena posisi, seumpama teman-teman masuk di PG, salah masuk. Ternyata sangkut 20%, beli 1 juta. Sangkut 200.000, berarti tinggal 800 saldonya. Ketika lihat di beranda, ada token lain berpotensi pump. Pumpnya ya pumpnya cukup signifikan sehingga kita tergoda dengan token yang baru pump ini tadi. Saldo cuma itu, saldo kita cuma ada yang di koin PG tadi, yang posisi sangkut ya. Dengan tergoda yang ada pump di beranda ini, makanya kita langsung ini tergoda, kita jual cut loss yang PG. Kita jual rugi 20% ya. Sehingga tinggal 200.000 ya. Kita rugi kan, berarti tinggal 800.000 saldo, kita jual ke rupiah. Ya, dari USDT tadi. Setelah kita jadikan rupiah 800.000, itu sudah rugi 200 loh, ngambil resiko. Kita masuk lagi tokennya lagi tinggi, seumpama GSC. Ini kita beli. Dia pump. Ternyata begitu kita kejar kereta di posisi gini, dia pump 36 menuju ke 40 nih. Ini kan menggoda nih. Kita masuklah ke harga 36 ya. Harapan kita dia terus pump. Ternyata dia berbalik arah, dia koreksi. Sangkut lagi. Tadi yang jual PXG sudah sangkut, jual rugi ya, cut loss. 200.000 kita sudah rugi, tinggal 800 saldo. Masuk di sini di GSC dengan harapan kejar kereta profit. Apa 50%, apa 100 untuk nutupi yang cut loss tadi ya. Ternyata salah analisa kita. Memang candlesticknya menunjukkan ke 40, mau ke harga 40. Ternyata dia sampai 36 koreksi. Yang sangat dalam, sangkut lagi kita di sini. 36 sampai ke 27 dia. Oh, banyak yang sangkutnya, 30% berarti ya. 30% sangkut lagi. Jadi uang 800 tinggal 240, berarti sekitar tinggal 600 ribu, enggak sampai 5,5, 550 ya. Menanti si GXC enggak pakai bangkit sampai sekarang, putus asa. Lihat lagi ada yang mau pump lagi di beranda ini, menggoda lagi, kita cut loss lagi yang GSC tadi ya, rugi 250.000, tinggal 5,5 duitnya yang dari 1 juta tadi. Masuk lagi ke token baru yang lagi pump, kita beli lagi seumpama token EPI. Tadi pump tuh, EPI lagi pump tadi 1.400. Oh, kita kejar 1.400. Harapan kalau dia 2.800 profit 500 juta balik modal, harapan kita.
Tetapi nyatanya ketika kita kejar kereta di 1400, dia menuju ke 1500, lantas koreksi lagi sampai ke bawah 1200, sangkut lagi. Tuh, sangkut lagi, EPI belum balik. 1400 masuk, 1200 artinya sudah kerugian 20% lagi. 550, 20%, sudah 110, tinggal 400 saldonya. Terus menipis. Nah, disitulah saldo kita semakin mengerus, teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman berprinsip dengan hati-hati, seumpama, ini trik yang bagus, teman-teman. Saya bongkar rahasianya agar teman-teman tidak selalu cut loss. Jangan tergoda dengan token-token lain. Kalau teman-teman satu, yakin mainkan yang satu itu. Kalau memang belum profit, tunggu, sabar. Tapi kalau kita selalu buka ini, karena kita kan gatel tangan kita ya, mau lihat ini, mau lihat lagi token lain, ini kayaknya potensi cuan, ini kayaknya pump, oh ini kayaknya sudah ada indikasi mau pump, kita cut loss yang posisi sangkut, yang itu membuat saldo kita semakin tipis dan semakin rugi ya teman-teman. Nah, bagaimana triknya untuk mengatasi agar kita tidak selalu rugi dan profit terus setiap hari? Pertama yang saya bilang tadi, lumpuhkan hawa nafsu kita ya, kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kedua, baru diimbangi dengan ilmu. Dengan ilmu tadi ya, analisa teknikal dan data. Kita harus teliti token tersebut di coin market cap ya, berapa histori harganya ya, seperti konten-konten sebelumnya ya. Saya selalu menjelaskan masalah data ya. Berapa holdersnya, total supply ya. Sudah itu masalah histori harga dia, berapa harga dia tertinggi dari tahun-tahun yang lalu ya, itu kita harus tahu, diteliti dulu di coin market cap. Nah, seperti token ini teman-teman. Pada hari ini ada token yang menggoda seperti Pundik. Nih, tadi PAM. Pundik tadi PAM ya. Dari harga dia stagnan ya. Dari harga dia stagnan. Pundik ini di harga 333 0,33. Dia PAM. Dia PAM ke 038. Lantas ganti candle, PAM lagi. Sampailah ke 041 ya, 0 hampir 041, 0,408 di high, di low-nya 0,33. Ini teman-teman ketika lihat ini panik buy karena kejar kereta ya. Langsunglah masuk, ada yang masuk 0,38, ada yang masuk 0,39, ada yang masuk 0,40 dengan harapan Pundik biasanya PAM 100%, bahkan lebih Pundik biasanya. Dengan itu kita masuk di Pundik ya, posisi 0,38, kejar kereta, ternyata di berbalik arah, sangkut. 0,40 kita masuk ya, dia naik 0,41, nggak mungkin kita jual kan, karena masih untung sedikit. Ketika dia berbalik arah, dump sampai 0,34 nih sampai sekarang. Nah, gimana yang tepat untuk Pundik tadi? Biarkan teman-teman, dia tinggi dulu, kita lihat dulu sikon. Biarkan kita ketinggalan kereta sedikit, tetapi kita ambil aman. Bagaimana mengantisipasinya agar kita tidak sangkut ya, tidak terjebak dengan pam-pam yang hanya sementara ini ya, pam yang hanya temporer ya. Ketika dia sudah 0,38 ganti candle dia pam lagi, kita diamin dulu, tunggu aja dulu, lihat situasi. Tetap perhatikan order book ya, volume jual, volume beli, apakah mereka sudah antusias ataukah ada tembok penghalang di volume jual ya. Kalau ada tembok penghalang nanti dulu kita masuk. Percuma kita masuk 0,40, tetapi 0,41 ada yang jual skala besar yang pernah sangkut dulu-dulu. Nggak sanggup lah dia menjebol 0,41. Kalau tidak sanggup, dia akan balik lagi. Ini pasti ada tembok, makanya dia tidak sanggup menjebol ke 0,41. Cuma batas 0,408, makanya dia berbalik arah, koreksi langsung. 0,34. Mantap. Lantas doji. Sangkut posisi kita. Kalau kita nggak sabar, ini akan cut loss. Karena kita masuk 0,40, dia sekarang 0,345. Lebih baik teman-teman, langkah yang aman agar kita tidak sangkut, tidak rugi, bermain santai, bermain sabar ya. Ketika dia terbang, lihat harga di atas. High 0,408 tadi pump, low dia 0,333. Lebih baik kita nunggu di bawah teman-teman. Jadi usahakan dari low 0,33 kita naik 5% agar dapat barang ya. Seumpama ini kan 0,34. Kita naiki sedikit. 0,38 sama 0,338 ya. Jadi kalau dia menyentuh ke sana kita dapat barang, tapi di harga low 0,33 kita pasang lagi. Ya, order buy ya. Nah, 10% dari harga low kita pasang lagi. Itu yang snipernya itu. Sniper itu. 10% dari harga low itu all in. Nggak apa-apa kita tembak langsung. Pama 10 juta. 2 juta untuk harga 0,38. Oke, 2 juta. 0,33 seumpamanya 3 juta. 0,33.
Nah, sisa saldo masih 5 juta. Nah, 5 jutanya untuk 10% di bawah 0,33. Artinya 0,30 ya. Nah, 0,30. Itu 5 juta all in. Dep. Jadi kalau dia koreksi ke sana menyentuh dapat 0,38 dapat barang, 0,33 dapat barang, 0,30 ya masih koreksi dalam masih dapat barang kita. Tunggu, jangan langsung mau instan, mau untung hari ini, mau untung 1 jam 2 jam, jangan. Biarkan dia candle doji terus nanti. Nah, yang sangkut, teman-teman, yang sangkut di harga pucuk, harga 0,40, 0,38, dia akan cut loss nanti yang nggak sabar. Scalper, pada umumnya scalper. Scalper itu pengen profit cepat, instan ya, dan banyak. Dia pengennya dapat 100% dalam waktu 2 candle. 30 menit, 1 candle bila perlu dia ingin profit 100%. Dia nggak mau lama-lama dalam waktu 1 jam kalau bisa udah dapat gaji 10 juta. Itulah scalper ya, yang mengambil profit jangka singkat. Dan juga kebalikannya, mereka tidak sabar. Ketika dia sangkut ya, ketika ada peluang token lain di beranda itu mau pump, dia akan jual rugi. Karena hitungan dia biar rugi sekian, kalau masuk di yang baru ini profit, ketutup yang rugi. Itu secara teori. Tetapi secara prakteknya belum tentu. Kadang kita sudah jual cut loss, begitu masuk yang baru, sangkut lagi, nah disitulah saldo kita makin nipis. Yang jelas trading ini harus pakai uang dingin teman-teman, jangan pakai uang panas, uang ada kebutuhan mendesak. Nanti ketika kita sangkut ya, ditambah kita sudah sangkut, ada kebutuhan mendesak, butuh uang, tidak ada jalan lain, terpaksa jual yang sangkut tadi. Semakin habis saldonya kan. Gitu. Jadi kalau yang kayak gini teman-teman, ketemu yang pump buatan kayak gini ya, terjadi candlestick, lebih baik kita menanti di bawah. Biar kita sabar. Ya. Tapi sniper, saldo ada 10 juta, 0,33 harga low, berarti 0,38, 0,340 lah, atau 0,350 lah kita pasang. 5% dari harga low, di atas harga low. Ya. 5% di atas harga low kita pasang. Ya, sebagian atau 2 juta, harga dana yang 10 juta tadi 20%-nya kan. Harga low 30% kita pasang. 3 juta berarti kan. Udah 5 juta saldo yang sudah terpasang. Tinggal 5 juta lagi, 5 jutanya sniper. 10% dari harga low. Ya, all in jadi 10 juta tapi 3 harga. Jarang sekali teman-teman dia ketika sudah pump ya, dia berbalik arah koreksi sampai ke 50% dari harga low. Enggak. Belum pernah saya nemuin kayak gitu. Enggak tahu kalau token itu mau rug pull ya. Belum pernah saya menemukan sudah di bawah harga low 50% dia. Paling 10% dia koreksinya dari harga low. 20% aja jarang. 10% paling rendah dia. Dia koreksi di bawah harga low. Tetapi tidak lama dia akan recovery lagi di atas harga low. Tapi jangan teman-teman berharap setengah jam, 1 jam. Mungkin dia 4 jam, 5 jam. Mungkin besoknya. Tapi tahan. Terus tahan. Daripada kita sangkut dijual cut loss. Akan terjadi dia koreksi dalam di bawah harga low 10%. Ternyata barang kita yang di atas low 5% kan dapat barang tuh. Di harga low dapat barang, di harga bawah dapat barang. Berarti yang atas sangkut kan? Di harga low sama di atas harga low itu sangkut. Nah, yang bawah belum untung. Enggak sangkut, enggak untung, enggak profit. Ngapain kita mau cut loss yang harga di atas? Biarkan. Nanti ketika dia recovery besok atau malamnya, ya sabar sampai besok kita tunggu ya. Paling lambat lah 2 hari kita tunggu. Kadang-kadang nggak sampai lah. Biasanya cepat malamnya udah recovery dia. Ketika dia recovery ke 0,36 ya, arti kita sudah profit 20% kan? Yang harga low. Yang harga di bawah low 10% kita sudah profit 30%. Jadi kalau 10 juta tadi, kalau dia yang harga low 20% dapat 2 juta, yang harga bawah tadi dapat 30%, juta setengah. Ya. 2 juta, 5, 10, 1 juta. Yang harga di bawah low 1,5, berarti sudah dapat 2,5 juta dari 10 juta tadi. Jual, jangan terburu nafsu mau 0,40 lagi kembali, jangan. Kalau sudah dapat 10-20% ya ambil. Artinya siapa yang mau gaji dalam modal 10 juta dapat 1 juta, 2 juta sampai 3 juta ya. Keluar, amankan yang profit tadi 3 juta mau di WD ya, modal tetap utuh lagi 10 juta. Profit 2 juta, 3 juta tadi WD, 10 juta saldo tetap. Nah, saldo 10 juta ini untuk menganalisa token yang berikutnya lagi. Jadi fokus di satu-satu token teman-teman. Jangan uang 10 juta itu dipecah. Beli PG, ada potensi pump, kita beli 1 juta, sangkut. Beli SSP 2 juta, ternyata sangkut juga. Kita pecah jadi 5 macam koin. Akhirnya pecah konsentrasi.
Ketika PEG sudah profit nggak kita ambil ya, karena masih kecil profitnya, belinya kan nggak volume kecil, beli 1 juta. Yang sangkut kita cut loss ujung-ujungnya. Kalau kita ambil PEG juga bisa nggak nutup yang minus nggak ketutup. Karena uang 10 juta tadi tinggal 8 juta saldonya, minus. Ada yang untung, ada yang rugi, ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang profit, ada yang sangkut, ada yang profit, ada yang sangkut. Nah, itu kalau ngambil banyak token, seumpama ada 3 macam, 5 macam ya. Nah, lebih baik kita masuk kayak ini seumpama yang bagus nih. Seumpama nih, ini nih. Titan seumpama nih. Titan ini posisinya kan menunjukkan indikasi mau pump. Oke, kita beli di 1120. Lantas ketika dia sudah uh, pump, diamkan dulu, jangan langsung all in. Kalau dia koreksi, kita cegat lagi di bawah. Mengapa saya anjurkan kalau Titan? Titan kalau datanya di CoinMarketCap dia memang sudah harga terendah dia, teman-teman. Sudah harga terendah dia. Jadi dia sudah waktunya pump. Kalau mau di bawah situ nggak lagi. Ada belilah di harga bawah. Jadi kalau seumpama dia koreksi ke 1100 atau 1000, kita masih dapat barang bawah. Yang harga pucuk sangkut biarkan yang 1120. Ya. Ketika dia pump 1100 sekian, artinya profit 10% yang bawah kan, lepas dulu yang bawah. Jangan nafsu mau nunggu yang atas lagi, ya itu boleh. Tapi kalau dia balik lagi koreksi, hilang untung sudah depan mata. Kalau di bawah kita serok 5 juta kan, 10% udah dapat 500 ribu. Kita ambil dulu ya. Itu. Ya teman-teman. Jadi trading ini butuh ketangkasan, kecerdasan. Kalau kita selalu beralih ke token A, ke token B, ini sangkut jual, ini itulah membuat kita rugi ya teman-teman. Lebih baik fokus di satu token tradingnya, uang 10 juta atau uang 1 juta. Terserah mau 1 juta, 5 juta, 10 juta, fokus di satu token. Nah, kalau teman-teman cermati tiap hari di Indodax ini banyak sekali dalam sehari itu dari pagi sampai malam ada sekitar 5 macam koin lah atau token lah yang terbang di beranda itu, tapi belum tentu dia terbang sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma pump sementara, terbang dia. Nah, terjebak dia, koreksi lagi. Nah, kita masuk tunggu aja di posisi dia koreksi. Kalau dia koreksi sudah menyentuh di harga low, sudah dekat, tunggu aja di harga bawah. Nah, siapkan tapi amunisi di bawah harga low. Jangan terlalu nafsu. Ya, serok di harga di bawah, dep. Nah, ketika dia recovery sedikit, lepas. Sudah. Kalau udah profit 10 juta modal, profit 2 juta, 3 juta, ya stop. Siapa yang mau gaji besok lagi? Jangan trading lagi. Itu yang membuat kita selalu rugi dan saldo kita semakin menipis, teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman, ini hanya berbagi edukasi dan ilmu dan trik dalam trading spot. Sebab kalau tidak ada dasari ilmu trading spot ini, kita akan mengalami sangkut dan rugi ya teman-teman. Tidak perlu teman-teman bersusah payah untuk menganalisa, belajar secara teknikal ya. Mau belajar pakai apa analisa teknikal apa itu, teman-teman capek dan nggak nyambung, otak kita mumet. Lebih baik belajar dari karakteristik token, pahami karakter token seumpama PEG. Dia kalau sudah pump koreksi-koreksi kayak gini, tidak bakalan dia pump tinggi. Kalau saya hafal ini, ya. Kalau dia mau pump tinggi, dia nggak kenal candle merah dulu. Kalau memang ada ban, dia terus dulu terbang dulu. Kayak CBG juga kayak gitu. CBG kalau sudah pump ada candle merah lagi, nggak bakalan tinggi. Mau 1000% berat, paling tinggi 100%, dan itu akan koreksi 50%. Ya. Ada token-tokennya yang ya makanya kenali karakter token. Kalau mau belajar secara teknikal secara detail, garis support, garis resisten, pusing kalian akan pusing. Dan juga itu tidak ada yang namanya analisa teknikal itu benar 100% analisanya. Kalau benar semua ya kaya semua yang jago-jago analisa teknikal ya, ternyata tidak kan. Karena developer juga bukan goblok. Ketika dia pump secara teknikal, dia akan muncul candle hammer, setelah hammer itu dia akan muncul candle hijau. Ternyata enggak, berbalik. Iya, memang ilmu yang kita pelajari itu kan enggak ada ilmu pasti ya. Tetapi kalau teman-teman berdasarkan pengalaman dan data serta karakteristik dari token itu, insya Allah banyak benarnya daripada salah. Walaupun ada yang salah analisa kita, tetapi benar. Makanya dengan catatan, ketika kita salah masuk open posisi ya, ketika kita salah open posisi masuk seperti pundik ini, ya, kita sudah masuk 0,35, 0,350 di atas harga low sudah kita pasang. Di harga low kita pasang, masih salah analisa kita, ternyata masih koreksi, kita masih ada backup di bawah ya, 10% di bawah ya. Kalau teman-teman takut, buat 10%, 20% di bawahnya lagi, pecah dua kalau takut, kalau dia lebih koreksi ke dalam. Tapi menurut pengalaman saya nggak pernah dia dari 0,30 lantas jadi koreksinya
ini sampai apa 20%, jadi 0,20 sama 0,25 enggak, paling 10% dia. Dan dia akan memantul lagi paling-paling di atas low sedikit. Kan sudah cuan yang bawah. Kalau situasi darurat tidak ada indikasi akan pump lagi ya, yang di bawah sudah pump 10% ya, 15%, sementara yang harga low sama harga di atas low 5% nggak profit cuma balik modal, ya jual semua nggak apa-apa. Lepas semua. Yang di atas jual modal, tapi yang bawah profit. Nah, masih cuan kan, masih nggak kalah kita. Nah, tapi kalau kita nggak pakai politik itu sangkut teman-teman. Kalau kerja kereta itu kalau nggak ada teorinya sangkut dan uang kita akan semakin habis ya. Jual cut loss ya, melirik token lain potensi naik masuk lagi cut loss ya habis lah. Semakin nipis depo kita. Itu salah satu mengenai uh, rahasia trading agar selalu profit dan tidak sangkut ya teman-teman. Nanti saya akan buat lagi konten saya untuk berikutnya ya. Yang untuk kali ini hanya sini dulu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, channel saya di subscribe ya. Agar channel saya bisa maju dan bisa berkembang lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten selanjutnya. Karena tiap hari saya mengupload 5 bahkan 7 video per hari tentang cryptocurrency, tentang edukasi cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.